Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Hondi Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ibadah adalah suatu sikap merendahkan diri dan menundukkan diri kepada Tuhan, atau suatu sikap yang menyatakan bahwa kita adalah mau berbakti kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita dan menundukkan diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama, yaitu mengenai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan itu? Yaitu yang pertama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini sangat menarik sekali bahwa ternyata yang pertama, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah jika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan memang ini adalah hal yang seharusnya atau sewajarnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mengingat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 sangat jelas dikatakan bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus dengan tubuh dan darahnya dan sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan hidup kita, dengan tubuh kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang menjadi pengikut Yesus harus mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Dan itulah ibadah yang sejati, ibadah yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Apa itu tubuh? Ya, tubuh kita seluruhnya. Bagian kepala sampai bagian kaki, ujung kaki, kita harus serahkan semuanya. Tubuh berbicara juga anggota-anggota tubuh kita. Baik mulut kita, mata kita, telinga kita, semuanya harus kita persembahkan untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita dan selalu kita harus lakukan supaya kita selalu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 6 ayat 13 dan 19 sangat jelas dikatakan di sana bahwa dalam Roma pasal 6 ayat 13 dikatakan, marilah kita mempersembahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita bukan lagi menjadi senjata kedaliman, tapi menjadi senjata-senjata kebenaran, senjata-senjata bagi hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita pergunakan mata kita untuk kemuliaan Tuhan, mulut kita untuk kemuliaan Tuhan, telinga kita untuk kemuliaan Tuhan, kaki dan tangan kita adalah kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, hati kita, pikiran kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga seluruh hidup kita benar-benar mampu dipergunakan atau dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga suara kita pun harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati sesama kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, apa sih ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua adalah di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 dikatakan bahwa ibadah yang murni di hadapan Tuhan adalah jika kita mampu mengunjungi yatim piatu. Kita mampu mengambil bagian dalam kehidupan kesusahan dari yatim piatu. Bahkan juga mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Hal ini penting bagi kita semuanya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus memahami dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan menghendaki kita supaya kita mengunjungi yatim piatu dan juga janda-janda dalam kesusahan mereka atau dalam apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita bisa mengambil bagian. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan sangat mengharapkan kita supaya kita bukan hanya berkenan di hadapan Tuhan, tapi juga kita harus berkenan di hadapan sesama kita. Itulah sebabnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 sangat jelas dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Bahkan juga dikatakan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus berkenan di hadapan Tuhan, tapi juga berkenan di hadapan manusia. Benar di hadapan Tuhan, tapi juga kita harus benar di hadapan manusia. Kita juga harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tapi juga kita harus mengambil bagian dalam kesusahan sesama kita. Karena itulah firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 sangat jelas. Ini adalah ibadah yang murni, ibadah yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita bisa mengambil bagian dalam kesusahan orang-orang yang membutuhkan, seperti yatim piatu, janda-janda yang miskin, lain sebagainya, orang tua yang membutuhkan pertolongan kita, dan orang-orang dimanapun yang membutuhkan pertolongan kita. Kita nggak boleh menutup mata, kita nggak boleh menutup telinga, kita juga nggak boleh berpangku tangan, tapi kita harus mengambil bagian di dalamnya, supaya melalui apa yang kita lakukan, orang lain bisa merasakan kasih Kristus, dan kita menjadi garam dan terang bagi mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat menarik, bahwa ternyata pada waktu nanti kita diadili oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius dengan jelas dikatakan di sana, pada waktu pengadilan itu dikatakan, jika kita membuat sesuatu atau berbuat sesuatu, menolong orang-orang yang susah, sesungguhnya kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Jadi karena itu mari kita sungguh-sungguh supaya kita boleh berusaha semaksimal mungkin memberkati sesama kita, menolong sesama kita, dan juga memberi yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu saudara kita, mungkin itu adik kita, mungkin itu abang kita, mungkin juga orang tua kita, mungkin juga adalah mertua kita, atau siapapun. Mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh bahwa nanti di sorga itu juga akan diperhitungkan di dalam penghakiman orang-orang percaya di hadapan Kristus. Karena itu mari kita sungguh-sungguh perhatikan ini. Yang pertama tadi, ibadah yang berkenan jika kita mempersembahkan tubuh kita. Yang kedua, ibadah yang murni yang berkenan di hadapan Tuhan adalah jika kita mampu mengambil bagian dalam kesusahan yatim piatu, janda-janda miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, siapapun dan dimanapun, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bangsanya. Kita harus seperti Kristus yang memberikan kasihnya tanpa membedakan suku, agama, ras, lain sebagainya, karena Yesus mati bagi semua orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ibadah yang berkenan yang ketiga adalah di dalam Yakobus yang sama, Yakobus 1 ayat 7 dikatakan, yaitu menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Ternyata ibadah yang berkenan itu juga kita harus menjaga diri kita, harus menjaga hidup kita yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak kalah pentingnya. Apalah gunanya kalau kita bisa menolong orang tapi hidup kita hidup dalam kecemaran, hidup kita hidup dalam kebohongan, hidup kita hidup dalam keberdosaan, hidup kita tidak menjadi teladan di masyarakat. Jadi perbuatan baik itu akan menjadi rusak karena sikap dan perilaku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ternyata saya memperhatikan di sini menarik sekali, yaitu bahwa ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan jika kita mampu menjaga diri kita supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya kita tidak boleh menjadi bagian dari perbuatan-perbuatan jahat. Kita tidak boleh menjadi bagian dari segala hal-hal yang berbau porno, berbau hal-hal yang berbau dosa, kejahatan, kemunafikan, lain sebagainya. Jadi mari kita jaga diri kita supaya tetap di dalam kekudusan, di
di dalam hadirat Tuhan, di dalam apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya kita harus menjaga diri kita sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah yang kudus. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 jelas katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi sebagai bait Allah kita harus jaga diri kita. Jangan sampai tercemar. Jangan sampai kita terperosok jadi ikut-ikutan dengan gaya dan pola hidup dunia. Jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat jahat. Jangan sampai anggota tubuh kita dipergunakan untuk hal-hal yang jahat. Karena itu hal ini sangat penting. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan sangat merindukan ternyata di dalam hidup setiap kita yang sudah menjadi tebusan Kristus sebagai pengikut Yesus, orang yang sudah lahir baru, harus benar-benar kita mampu menjaga diri kita dari segala kecemaran dunia, dari segala pengaruh dunia. Karena itu jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat dosa. Jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat curang. Jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat hal-hal yang berbau dunia, yang tidak menyenangkan Tuhan. Tentunya kita harus berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Tentunya kita minta pimpinan Roh Kudus. Tentunya kita harus menjaganya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tentunya kita juga harus rajin ibadah. Tentunya kita juga harus rajin bersekutu supaya kita tetap terjaga dengan baik di dalam kekudusan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang keempat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan yaitu apa? Dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan ibadah yang benar-benar kita jalankan dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Jadi kalau saat kita beribadah harus benar-benar kita hormat, harus benar-benar kita takut akan Tuhan. Saya melihat dan memperhatikan banyak orang beribadah sambil tertawa, sambil buka HP, sambil internetan, sambil segala macam lah. Bahkan saat firman Tuhan diberitakan kita tertidur dan kita ngantuk dan sebagainya. Itu sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata dalam Ibrani 12 ayat 28 dengan jelas katakan bahwa kalau kita beribadah harus beribadah dengan penuh hormat. Harus beribadah dengan penuh takut. Harus penuh takut akan Tuhan. Jadi jangan sampai ada orang beribadah bermain-main. Jangan sampai kita beribadah, mau ibadah di rumah, mau ibadah di gereja, mau ibadah persekutuan, ibadah apapun, kita harus serius. Harus benar-benar memahami bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan, Sang Penguasa, Sang Pencipta kita. Biarlah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Karena itu jangan sampai kita mempermainkan Tuhan. Jadi ibadah yang berkenan ini justru juga ada yang keempat. Ini penting untuk kita laksanakan dalam realita hidup kita sehari-hari. Ketika kita berdoa juga harus serius, harus sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, membaca firman juga harus sungguh-sungguh. Dan segala apapun yang tentunya kita lakukan harus dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Supaya apapun yang kita katakan, apapun yang kita buat, itu adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dikatakan, apapun yang kau perbuat, apapun yang kau katakan, katakanlah dan perbuatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita perlu serius dalam hidup ini. Tapi bukan berarti menjadi menjadi kita menjadi serius dan tidak bisa humor, bukan. Boleh humor, boleh berbuat sesuatu yang sosial, tapi tetap harus dalam koridor firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita semua, baik sebagai kita hamba Tuhan maupun sebagai jemaat, baik sebagai sekolah minggu, ibadah apapun yang kita lakukan, baik di rumah, di gereja, maupun di tempat-tempat persekutuan lain sebagainya, kita harus benar-benar hormat kepada Tuhan. Kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Persiapkan hati pikiran kita, persiapkan juga tubuh kita, supaya kita benar-benar konsentrasi penuh dan benar-benar di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam ibadah itu, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan kehadiran Allah di dalam ibadah itu. Dan kita juga bisa
menolong orang lain juga untuk bisa menikmati ibadah itu. Karena kalau kita ribut, kalau kita ngobrol, itu akan mengganggu orang lain juga beribadah. Karena itu mari kita sungguh-sungguh. Pada kesempatan saya akan mengatakan kepada kita bahwa kesempatan ini ada 4 yang berkenan, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Itu dalam Roma 12 ayat 1. Dan yang kedua, kita harus mengunjungi yatim piatu dan juga janda-janda dalam usaha mereka. Kita harus mengambil bagian dalam kehidupan orang yang susah. Kita harus berbuat sesuatu untuk membahagiakan dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan juga di dalam Yakobus 1 ayat 7 yang sama, yaitu kita harus menjaga diri kita supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan dunia. Seperti yang terjadi sekarang ini, kita lihat ada rekayasa lah, ada pembunuhan dengan rekayasa segala macam. Semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat adalah kita harus beribadah dengan penuh hormat, dengan penuh takut akan Tuhan, dimanapun kita beribadah. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, hidup kita sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya firman ini boleh memberkati saudara dimanapun saudara berada. Jangan lupa, mohon di like and subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.